rasa resah juga ya pada saat zamannya COVID kan. Pengabdian ini kita cuma hanya bermodalkan niat, karena tidak semua orang bisa memiliki hal-hal yang bisa menyentuh hati seseorang gitu. Misalnya pada saat itu saya berpikiran bahwa saya pengen nih menjadi salah satu juga orang yang menginisiasi dengan adanya program ini, dengan adanya kita berbagi ke masyarakat yang terdampak pada khususnya. Aksipot, suarakan aksimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku Prilly dan sekarang kita balik lagi di Aksipot, suarakan aksimu. Nah, hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini ada Bang Dimas Syahputra. Beliau mahasiswa FTI Universitas Andalas dan juga saat ini sedang beramanah di BMKM UNAN sebagai Menteri Sosial Masyarakat. Dan juga Dimas ini juga beramanah di Koordinator Wilayah 2 Fornasosmas BEM se-Indonesia dan juga pernah mengikuti beberapa pengabdian se-Indonesia. Langsung aja ke Bang Dimas. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Nah, saat ini boleh dong perkenalan dulu tadi. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Dimas. Pada saat ini aku berikan kesempatan amanah di BMKM UNAN ya sebagai Menteri Sosial Masyarakat dan juga sebagai Koordinator Wilayah 2 BMKM Fornasosmas BEM se-Indonesia. Barangkali itu sedikit perkenalan singkat dariku. Salam kenal semuanya. Semoga kita nantinya bisa bercerita banyak ya tentang pengabdian. Iya. Nah, tadi kan Bang Dimas ini sering banget nih ikut pengabdian. Kira-kira apa sih Bang motivasi Abang buat ngikutin pengabdian ini kayak gitu? Pengabdian ya, berbicara pengabdian kita sering berbicara tentang hati dan juga cinta teman-teman. Karena pengabdian itu adalah sebuah panggilan hati. Karena dengan adanya hati yang terpanggil dengan kita bisa membantu, kita bisa memberikan inspirasi, maupun kita bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat. Tentunya dengan hal inilah kita merasakan bahwa menjadi manusia itu sangat baik jika kita bermanfaat. Dimana mungkin teman-teman pada pernah mendengar ya pada ayat Al-Quran, khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Mungkin di sini boleh nih Kak kita sharing ya sedikit tentang pengalaman pengabdian saya. Cerita awal kenapa saya suka pengabdian ya. Yang pertama, cerita pengabdian saya ini karena berawal dari rasa resah juga ya pada saat zamannya COVID Kak. Pada zaman COVID itu kita rata-rata ya mahasiswa itu terkurung ya. Iya. Apalagi mahasiswa rantau. Mungkin Kakak juga rantau ya dari luar Sumbar ya. Pada saat itu saya belum bisa pulang kawan-kawan karena bus udah pada nggak ada, travel juga nggak ada. Pada saat itu saya merasa banyak nih hal-hal yang harus kita lakukan ya selagi di rumah aja gitu kan. Belum lagi waktu itu kampus memberikan banyak program, memberikan banyak hal-hal yang dilakukan untuk mahasiswa rantau yang tidak pulang ke kampungnya, yaitu dengan berbagi, baik itu membagi sembako atau makanan. Pada saat itu saya berpikiran bahwa saya pengen nih menjadi salah satu juga orang yang menginisiasi dengan adanya program ini, dengan adanya kita berbagi ke masyarakat yang terdampak pada khususnya, itu menjadikan sebuah motivasi ya agar mereka juga bisa bangkit dan pulih dari COVID ini. Barangkali itu sedikit cerita awal ya. Dan selanjutnya ada beberapa cerita-cerita tentang pengabdian, ditawarin ikut kegiatan pengabdian ke sana sini. Alhamdulillah dengan semangat barangkali ya yang saya coba tularkan ke masyarakat yang pernah saya temui gitu. Barangkali seperti itu Kak. Nah, tadi itu kan motivasi awalnya. Jadi apa sih Bang yang perlu dilakukan yang perlu kita bawa kalau kita itu ikut pengabdian gitu Bang? Yang perlu kita bawa ya dalam suatu pengabdian, sebenarnya kita tidak perlu membawa apa-apa Kak, dan tidak perlu membawa apa-apa teman-teman, karena pengabdian ini kita cuma hanya bermodalkan niat, karena tidak semua orang bisa memiliki hal-hal yang bisa menyentuh hati seseorang gitu. Misalnya tidak semua orang bisa berpikiran bahwa kita bisa mengorbankan baik itu pikiran, tenaga, bahkan uang gitu. Karena di sini teman-teman juga perlu ketahui bahwa pengabdian itu harus banyak mengorbankan banyak hal gitu, mengorbankan materi tadi seperti yang saya bilang, uang, bahkan pikirannya untuk bisa memberikan manfaat atau dampak banyak gitu kepada masyarakat terkhususnya. Seperti itu Kak.
Berarti tadi gimana kita bisa lebih bermanfaat lagi kayak gitu Iya, untuk benar, alasan benar. pengabdian. Padahal kan ya pengabdian itu kita tahu kita banyak mengorbankan banyak hal lah, dari waktu, dari tenaga, dari uang kita juga terkorbankan Iya, gitu. bener banget. Ada nggak motivasi yang lain kayak gitu bang? Motivasi lain ya, motivasi dari saya sendiri karena saya entah tidak pernah saya sadarin juga waktu dari kecil saya juga udah pernah merasakan hal-hal yang menyentuh hati barangkali gitu Kak, ketika saya melihat orang tua ataupun bahkan pejalan kaki ataupun pedagang kaki lima ya yang menjualkan barangnya ke jalan-jalan, itu rasanya tersentuh hatinya gitu Kak. Rasanya pengen ngebantuin waktu itu padahal masih kecil ya. Ada rasa pengen ngebantuin dan sering bilang sama orang tua pengen nih beli ini beli itu. Padahal modal doang untuk ngebantuin mereka biar bisa menjadikan sebuah semangat juga ya, karena orang-orang seperti itu adalah tulang punggung keluarga ya barangkali ya. Dengan adanya tersebut mereka menghidupi perekonomian keluarganya sendiri gitu kan. Itu sih salah satu alasan juga ya, dengan yang tak lain juga panggilan hati sih sebenarnya. Nah sekarang boleh dong bang di-spill sedikit pengalamannya yang paling berkesan gitu selama dari banyaknya ikut pengabdian sampai saat Ya. ini. Pengalaman pengabdian ya. Oke, saya kembali cerita nih teman-teman terkait dengan pengalaman pengabdian ya. Mungkin ini terkesan unik juga barangkali ya. Pengabdian pertama saya, pengalaman yang tidak pernah saya lupakan gitu. Karena apa? Saya merupakan salah satu delegasi undangan dari Islamic Social Expedition yang itu diinisiasi oleh Gift Society, salah satu NGO yang ada di Yogyakarta. Pada saat itu saya di DM langsung oleh panitia ya untuk bisa membersamai kegiatan volunteer pada saat itu di Sumatera Barat juga, di Kepulauan Mentawai, tepatnya di Kabupaten Siberut Utara, Desa Melancan. Rasanya juga hal yang unik ya ketika sering saya bertanya-tanya juga gitu ya, kenapa sih alasan saya bisa diundang gitu pada saat itu ya. Kemudian saya juga tanya, saya punya teman di sana kan volunteer juga. Ternyata memang semangat saya pribadi kiranya ketika saya tanyakan, ketika saya selalu update, saya selalu nge-like, saya selalu komen ketika ada informasi-informasi mengenai pengabdian. Dan kebetulan saya salah satu domisili yang di Sumbar gitu kan. Mungkin itu salah satu alasan saya pernah diundang sebagai salah satu delegasi juga. Dan mungkin ini salah satu bentuk perjuangan juga ya teman-teman, karena saya juga udah pernah berapa kali nyobain pengabdian, baik itu pengabdian di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan yang pernah saya daftarkan ya, walaupun belum lolos. Namun tidak ada hasil yang tidak mungkin. Di percobaan selanjutnya alhamdulillah saya diterima gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di Mentawai tadi, saya sebagai salah satu delegasi undangan untuk bisa membersamai kegiatan pengabdian di sana selama 1 minggu di bulan Ramadan di tahun 2021 kemarin. Itu sih awal ceritanya. Dan untuk gerbang-gerbang selanjutnya setelah itu, alhamdulillah saya dikenal juga sama teman-teman di sana, sering diajak juga nih beberapa tawaran baik itu pengabdian di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera, dan saya juga pernah menghadiri gitu barangkali. Gitu Kak. Jadi dari yang paling berkesan gitu yang selain yang pengalaman pengabdian pertama ada lagi? Kalau untuk pengalaman pertama tentunya pengalaman yang paling tak terlupakan ya, karena itu kesan atau first impression yang pertama. Namun banyak juga kesan-kesan menarik di dunia pengabdian lainnya, baik itu alhamdulillah saya juga kemarin baru balik dari 2 daerah yang ada di Indonesia ya. Salah satu saya kembali lagi ke Mentawai, tepatnya di Desa Matobe. Mungkin teman-teman tahu di sini Kepulauan Mentawai adalah salah satu kepulauan terluar yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Sumatera Barat terkhususnya. Mentawai adalah salah satu daerah yang notabene memang beragam gitu, baik itu beragam dari sukunya, adatnya, bahasanya ataupun agamanya gitu ya. Kita melihat di sana harmonisasi orang-orang Mentawai gitu. Ketika kita lihat di sana, mereka hidup rukun, tentram, adem ayem, dan tidak ada hal-hal yang saling dipeributkan gitu seperti yang terjadi pada saat sekarang ini ya, pada umumnya di Indonesia gitu. Di sana hidup tentram dan masyarakat di sana pada semangat mengembangkan sebuah hal, pada semangat juga untuk pendidikannya gitu, karena saya lihat juga pendidikan di sana masih belum terlalu dapat gitu ya. Untuk gurunya sendiri alhamdulillah udah ada, namun
akan lebih baik lagi jika banyak guru yang datang ke sana untuk bisa memberikan edukasi gitu. Kemarin dengan hadirnya kita di sana, alhamdulillah memberikan semangat sedikitnya baik dan juga mengembangkan potensi lokal yang ada di sana, baik itu dari segi ekowisatanya atau segi pengembangan UMKM-nya gitu. Barangkali itu salah satu kesan juga karena Mentawai merupakan kesan yang selalu tidak pernah terlupakan. Kemudian yang kedua, kesan menarik ketika saya pengabdian di Bali kemarin ya, itu pengabdian yang lumayan asik juga gitu Kak, karena jarang-jarang saya ketemukan pengabdian yang poskonya kita ngecamp di puncak gitu, di puncak bukit. Posko ngecamp di puncak bukit, kita berkegiatan di Wali Nagarinya sekitar 15 menit di arah bawah gitu, dimana kita bisa sekaligus memberikan edukasi sama masyarakat dan juga pembelajaran atau edukasi yang ada di sana. Kita juga mengembangkan potensinya dan kita bisa juga sekaligus healing ya barangkali ya dengan posko yang kita tempatkan waktu di puncak kemarin waktu di Bali. Gitu sih barangkali kesan-kesan beberapa pengabdian saya gitu Kak. Kalau dari banyak pengabdian tadi nih Bang, Ya. ada nggak kesulitan yang Abang alami selama ikut pengabdian? Kalau untuk kesulitan sendiri sebenarnya itu adalah sebuah tantangan ya gitu teman-teman. Hambatan bukanlah sebuah masalah ya dalam menjalankan sebuah program pengabdian. Namun di sini dengan tantangan itulah kita bisa lebih kuat lagi, kita bisa mensolidkan tim barangkali ya. Yang paling menjadi tantangan kita yang pertama adalah kita bisa menyatu gitu ya, menyatu dengan masyarakat yang ada di sana. Tentunya kita perlu untuk pendekatan dengan masyarakat setempat. Kita perlu juga untuk bisa memahami bagaimana situasi di sana gitu kan, bagaimana kita bisa masuk ke sana, apakah masyarakat di sana welcome atau tidaknya, kita harus bisa paham gitu kan dengan studi bahasa yang harus kita pahami, baik bahasa tubuh ataupun berbahasa berbicaranya gitu. Barangkali itu salah satu hal yang mungkin menjadi tantangan juga ya. Kemudian terkait dengan internal kepanitiaan, barangkali itu menjadi tantangan juga gitu. Terkadang kebanyakan volunteer ataupun bagian teman-teman yang kita coba ikut pengabdian, rasanya ya ada beberapa yang memang punyai semangat yang bahkan terlalu menggebu-gebu gitu kan, bahkan setiap hal yang pengen di approve ataupun pengen disampaikan terlalu dimenangkan sedikit egonya gitu. Barangkali itu mungkin sedikit tantangan juga, kita sama-sama untuk bisa menyatukan, menyelaraskan visi lah dalam sebuah pengabdian, karena di sini dengan adanya suatu visi kita bakal bisa masuk ke relung hati yang terdalam di suatu masyarakat itu sendiri. Itu sih barangkali Kak. Nah, pernah nggak Bang ngalamin hal-hal yang apa ya, misalkan hal-hal mistis atau hal yang nggak disangka juga nih selama ikut pengabdian, apalagi tadi kayak di Bali, berarti itu jauh banget dong dari daerah yang namanya perkotaan. Iya. Mesti mendaki lagi tadi itu, boleh nggak diceritain? Boleh. Hal-hal yang mistis dan juga mungkin unik lagi barangkali ya. Memang kalau misalnya kita berposko jauh dari keramaian, tentunya apalagi di tengah hutan ya barangkali ya, itu menjadi tantangan tersendiri juga untuk seorang volunteer gitu. Jadi ketika pengalaman juga kemarin waktu di sana, banyak hal yang menurut saya tergolong aneh juga gitu, apalagi di puncak ya, dengan suasana suhu yang sangat dingin juga di puncak kemarin. Kemudian banyak terdengar suara-suara yang rasanya tidak logis lah kita lihat. Namun di situ bukan menjadi sebuah ketakutan kita sendiri, dan memang itu kita yakini juga ya bahwa kita tidak luput dari hal-hal gaib gitu barangkali yang ada di sekitar kita. Yang terpenting kita bisa meyakini bahwa kita lebih kuat dari itu gitu, bahwa kita manusia yang diciptakan lebih kuat dari bangsa jin itu sendiri gitu. Jadi untuk hal-hal tersebut tidak menjadi halangan atau tantangan kita juga. Dan juga pernah juga nih di beberapa tempat juga waktu saya pengabdian, memang banyak juga hal-hal yang aneh ketika saya coba untuk keliling barangkali ya, keliling waktu malam hari di suatu tempat pengabdian. Banyak dirasakan hal-hal yang memang merinding lah gitu, agak naik sedikit bulu kuduk saya gitu, karena dengan hal tersebut saya menyadari bahwa tentunya sepertinya ada hal-hal yang tidak baik lah di sekitar kita gitu, atau tidak agak sedikit aneh lah gitu barangkali. Dan juga sedikit fokus saya waktu itu sempat tidak fokus ya barangkali, dan juga alhamdulillah ada teman yang mengingatkan, yang selalu
mengajak saya ngobrol agar fokus itu tidak hilang, karena itu salah satu hal yang harus diwanti-wanti juga. Jangan sampai di tempat yang baru, di tempat yang belum pernah kita temukan, bahwa kita melamun dan kita berpikiran kosong gitu. Jangan sampai, karena akan sangat merugikan juga gitu, apalagi untuk diri kita sendiri gitu barangkali ya. Itu sih Kak. Ngomong-ngomong nih Bang, pernah nggak Bang ngalamin kayak apa ya, misalkan masyarakat yang nggak welcome, atau misal dari masyarakat itu sendiri kurang bisa menerima apa ya kita gitu, atau ada dari kegiatan kita yang bisa yang masih ada yang masih tidak bisa diterima sama masyarakat, atau dari kita yang kurang bisa menyamakan dengan masyarakat. Nah, itu gimana Bang? Ya. Terkadang ya masyarakat sendiri juga memiliki pola atau karakteristik masing-masing ya. Ketika kita tahu gitu bagaimana karakternya, tentunya kita harus bisa membawa diri juga gitu kan. Ketika masyarakat yang karakternya misalnya tegas gitu, masyarakat yang karakternya memiliki pengetahuan yang tinggi barangkali ya, seperti akademisi atau pejabat barangkali, jadi kita harus bisa membawakannya dengan sebaik-baiknya kita sebagai seorang mahasiswa gitu. Kadang juga masyarakat yang memang belum bisa masuk gitu dengan kita, masih banyak belum menerima juga atau belum welcome. Namun di sini yang perlu kita lakukan itu semangat dari diri kita sendiri dulu gitu, karena tentunya lama kelamaan pasti itu bakal luluh juga. Pernah suatu ketika waktu saya pernah berpengabdian ya, ketika itu memang pada awal-awal masih sedikit canggung gitu barangkali ya, masih sedikit kaku bertemu sama masyarakatnya, dan masyarakat pun demikian gitu ya, belum menerima. Namun lama kelamaan dengan hal-hal baik yang kita tunjukkan, dengan hal-hal baik yang selalu kita tampakkan gitu dengan masyarakat, lama-lama mereka sangat berbalik gitu, sangat membantu dan bahkan mensupport segala hal gitu, baik dari membantu tenaga gitu ya barangkali ya, ataupun membantu baik segi material itu seperti makanan. Dan juga di sini itu kembali lagi dengan pembawaan kita sih sebagai, karena di sini di dunia pengabdian kita harus bisa lebih ceria ya barangkali ya, lebih welcome, agar nantinya masyarakat juga tahu nih, dari orang-orang yang menjadi relawan ini aja ceria gitu, apalagi kita gitu. Jadi mereka tentunya sangat welcome lah dengan semua itu. Ditambah lagi tujuan kita untuk pengabdian tentunya tujuan yang mulia ya, tujuan yang baik, dan juga tidak mungkin lah dari masyarakat tersebut menolak dengan kehadiran kita. Bahkan mereka sangat terbantu ya dengan kehadiran kita. Mungkin sempat nih ada beberapa pesan nih Kak dari orang-orang yang saya temui, kapan lagi ya bakal hadir orang seperti adik-adik gitu, karena tidak banyak orang-orang yang hadir seperti ini, memberikan edukasi yang peduli akan pendidikan lah, contoh kecilnya yang coba saya sampaikan ya. Bahkan mereka sangat menanti-nanti gitu kehadiran kita, baik itu dari seorang mahasiswa ataupun sebagai seorang aktivis kemanusiaan, untuk hadir ke daerah-daerah yang jauh gitu dari keramaian atau jauh dari pusat peradaban gitu barangkali. Mereka sangat menanti-nanti lah edukasi-edukasi terbaik dari kita sebagai seorang mahasiswa gitu terkhususnya. Gitu sih Kak. Oh iya Bang, Abang kan sekarang ini masih seorang mahasiswa kayak gitu, dan saya juga pernah dengar kalau Abang ini pun juga ada amanah di beberapa organisasi sebelumnya. Gimana sih Bang dari Abang buat manajemen waktu Abang, manajemen diri Abang dari kuliah tadi, organisasi, belum lagi ikut pengabdian tadi? Oke. Untuk manajemen waktu ya, sebelumnya alhamdulillah ya, saya untuk manajemen waktu sendiri dapat dikatakan tidak terlalu buruk lah dalam suatu hal gitu, karena alhamdulillahnya juga di setiap hari saya selalu merencanakan hari esok gitu. Ketika malam harinya saya selalu membuat to-do list ya, apa saja yang harus saya lakukan besok gitu. Ketika pagi saya alokasikan misalnya untuk perkuliahan, siang saya alokasikan untuk organisasi, malam saya alokasikan kembali untuk perencanaan atau perkuliahan kembali gitu. Karena di sini kita juga masih mahasiswa ya, masih mahasiswa tahun akhir yang masih nyusun, dan juga memiliki beberapa kesibukan juga di amanah organisasi, baik itu di kampus atau di ekstra kampus itu. Dan juga di dunia pengabdian pun saya masih terlibat juga gitu, baik itu ada beberapa tawaran untuk berkegiatan sosial ataupun kemanusiaan. Ketika ada tawaran saya insya Allah sering mengambil bagian gitu. Dan juga dari alokasi tersebutlah kita lebih tertata gitu mengatur waktunya. Namun kadangkala ada suatu waktu ketika ada tawaran harus bentrok gitu ya dengan jadwal harian kita. Namun di sini
tergantung dengan prioritas kita. Balik lagi itu, ketika memang itu bisa kita skip atau bisa kita delegasikan, itu akan sangat baik juga gitu ya, karena menurut saya ketika ada tawaran kebaikan akan sangat rugi kalau kita tolak gitu. Barangkali seperti itu sih Kak, bagaimana sih cara manajemen waktu dari saya pribadi gitu ya, barangkali ya. Nah, berarti tadi membuat to-do list yang mana prioritasnya tadi, dan juga jangan lupa kalau ada hal kebaikan kenapa sih, why not buat ditolak gitu. Ya, edukasi juga nih buat pemirsa yang nonton ini. Kenapa sih Bang, menurut Abang urgensi untuk ikut pengabdian itu apa sih, dan juga benefitnya apa aja sih kayak gitu? Oke, itu agensi ya. Kita juga sama-sama tahu ya teman-teman, barangkali di sini teman-teman semuanya mahasiswa ataupun yang akan menjadi mahasiswa, kita ada tridharma perguruan tinggi, itu pendidikan, penelitian atau pengembangan, dan juga pengabdian ya. Dan salah satunya tridharma perguruan tinggi yang ketiga yang harusnya juga menjadi fokusan utama kita gitu, pengabdian. Karena setelah kita merencanakan sesuatu hal, kita mempelajari teori, kita riset gitu kan, kita harus terjun ke lapangan gitu untuk membantu masyarakat pada umumnya dan khususnya. Jadi dengan alasan itulah kenapa kita harus urgent gitu ya, karena itu menjadi salah satu tugas sebagai seorang mahasiswa juga gitu kan, dimana mahasiswa sebenarnya juga dituntut untuk menjadi seorang agent of change gitu ya, iron stock, seorang yang bisa merubah gitu bagaimana perubahan peradaban baru untuk Indonesia yang lebih baik lagi gitu. Dan juga kenapa kita harus ikut pengabdian, karena kita juga harus bersosialisasi juga ya dengan masyarakat. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan juga masyarakat yang notabene-nya jauh dari kita, jauh dari keramaian atau jauh dari pusat kota, itu membutuhkan orang-orang seperti kita gitu untuk bisa memberikan edukasi, pengajaran atau sedikit spirit lah, agar nantinya beliau juga bisa mengikuti jejak-jejak kita gitu sebagai seorang mahasiswa. Karena tidak banyak orang yang pengen lanjut kuliah gitu, karena banyak beberapa tempat yang saya coba temukan setiap selesai sekolah itu langsung kerja gitu, padahal urgensi kuliah lebih bagus lah kalau misalnya kita coba gitu ya. Kuliah tidak hanya untuk sebuah gelar, kuliah adalah sebuah pendewasaan kita, pendewasaan sikap kita untuk bisa menjadi seseorang yang bermutu di masa depan gitu. Dan juga pertanyaannya tadi tentang benefit ya, sebenarnya benefit dari pengabdian sendiri tidak banyak kawan-kawan, bahkan lebih berat juga bagi teman-teman barangkali ya dibanding benefit sendiri. Teman-teman bakal kehilangan waktunya, teman-teman bakal kehilangan banyak pikiran juga ya, bakal memikirkan suatu hal, program apa yang bakal kawan-kawan coba bangun, dan juga bakal mencoba menghabiskan materi juga, uang barangkali ya, untuk bisa ke lokasi pengabdian, bakal bisa memberikan tenaga ya untuk diri sendiri seperti makan ataupun transportasi. Tapi di sini benefit mulia yang teman-teman dapatkan adalah pahala gitu teman-teman. Dengan teman-teman pengabdian, tentunya itu menjadi kebahagiaan bagi teman-teman sendiri. Jujur dari saya pribadi, terkadang setelah saya bertemu sama seseorang di lokasi pengabdian atau ketika saya memberikan edukasi, kebahagiaan yang saya dapatkan itu sangat lepas gitu. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang selama ini kita pelajari, kita sampaikan ke orang lain gitu, dimana orang tersebut barangkali ya belum pernah mendapatkan apa yang kita punya. Jadi benefit yang paling mulia yang kita dapatkan adalah kita bisa merasakan kebahagiaan tersendiri setelah membahagiakan orang lain, barangkali itu. Karena untuk pengabdian sendiri tidak banyak yang benefit yang saya lihat gitu ya. Bahkan teman-teman akan banyak disibukkan atau ditantangkan oleh beberapa hal seperti materi, moral, dan juga pikiran tadi, dan juga waktu tentunya. Gitu sih lebih kurang. Oh ya, kami di sini juga ada sedikit games nih, this or that. Abang boleh milih salah satu, harus ada boleh, salah satu. Asik nih kayaknya ya. Oke, yang pertama itu akademik atau organisasi? Akademik atau organisasi? Boleh pilih salah satu atau Satu boleh keduanya? Satu aja. Kalau menurutku organisasi sih. Kenapa? Akademik, kalau misalnya kita paham ya, akademik di atas standar sedikit saja, sedangkan kita punya high class di organisasi, semuanya bakal insya Allah gampang gitu. Untuk kita daftar kerja pun yang paling dinilai cara kita berbicara, terutama gitu ya barangkali ya. Dan juga untuk akademik sendiri, setidaknya kita paham konsep, kita paham apa saja materi yang telah disampaikan dosen, insya Allah yang kita lakukan itu bisa sejalan gitu.
Apalagi kalau misalnya kita bisa manajemen waktu dengan baik, itu biasanya berawal dari organisasi ya. Insya Allah akademi kita juga bisa termanajemen dengan baik juga gitu. Gitu Kak Oke. penjelasannya. Yang kedua, gunung atau pantai? Keduanya suka sih sebenarnya, tapi bingung juga Harus milih salah salah satu. satu ya. Salah satu gunung sih Karena emang suka di gunung. alasannya. Gunung tuh kadang memberikan kedamaian sih. Kadang orang lebih memilih hal-hal yang gampang gitu ya barangkali ya. Seperti pantai, teman-teman bisa berjalan, bisa naik motoran. Sedangkan kalau gunung, kebanyakan kita harus berjuang gitu. Karena yang saya terus tanamkan itu adalah sebuah proses gitu. Ketika kita ingin mencapai sebuah puncak gunung, kita harus bisa berproses. Kita melewati banyak hal, baik itu hutan, bahkan danau juga ada, atau bahkan kita ketemu sama hewan-hewan yang tidak pernah kita lihat. Dari proses itulah nantinya dihasilkan sebuah puncak indah yang ada di depan mata kita gitu. Itu sih Kak. Ya, yang ketiga, menikah atau kerja? Menikah atau kerja? Nikah dulu Sepertinya atau kerja dulu? kerja dulu sih kalau saya. Dan yang langsung aja keempat, yaitu buku atau film? Buku atau film? Saya lebih tertarik buku sih. Emang suka baca buku? Suka baca buku, apalagi buku-buku yang berkisah tentang sebuah perjalanan gitu ya, kayak dokumenter ataupun buku tentang kesehatan mental ya. Karena banyak nih yang ada di Indonesia terkhususnya masih belum menyadari gitu bahwa kesehatan mental itu penting sebenarnya, apalagi dengan keadaan-keadaan yang pada saat sekarang ini ya, masa-masanya krisis juga, pasca krisis kita dari pandemi gitu ya, ekonomi turun naik gitu ya, bahkan sekarang juga kuliah udah mulai berjalan lagi ya, sebelumnya sempat online ya, barangkali banyak kehektikan ataupun distraksi yang terjadi oleh masyarakat ini gitu. Itu salah satu hal yang kita harus pahami juga, apalagi buku terakhir yang saya sangat senang itu self development lah, pengembangan diri. Karena ketika kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, kita bisa menyegerakan juga impian kita seperti apa gitu. Gitu sih Kak. Nah, ini ada lagi yang terakhir, yaitu jadi relawan atau jadi aktivis di kampus. Saya lebih pilih jadi relawan. Karena emang udah suka. Karena itu adalah panggilan hati sih sebenarnya. Relawan itu cakupannya luas, kita bisa membantu masyarakat dan juga kita bisa membantu mahasiswa gitu. Sedangkan kalau aktivis organisasi ya bahkan masih belum terlalu sih, kalau menurut saya masih urgent sebagai seorang relawan gitu. Nah, itu udah tadi udah apa ya, pertanyaan terakhir dari disorder kita. Langsung aja dari Bang Dimas ngasih closing statement nih. Oke. Closing statement ya. Oke. Dari saya sendiri, kalau untuk dunia pengabdian itu sebenarnya dunia paling mengasihkan kawan-kawan. Karena dengan pengabdian itulah teman-teman bakal merasakan apa yang masyarakat rasakan gitu kan. Jadi ketika masyarakat misalnya bekerja di bidang apa gitu kan, misalnya sebagai seorang petani, peternakan, ataupun beberapa potensi lainnya, itu sebenarnya itu salah satu upaya dia juga untuk membahagiakan keluarganya gitu. Ketika kita merasakan hal yang sama, tentunya kita juga bisa merasakan bagaimana sih mengembangkan pusat peradaban yang ada di Indonesia dengan cara yang menarik gitu. Dengan hadirnya kita sebagai seorang relawan dan juga kita sebagai seorang mahasiswa juga terkhususnya gitu ya, kita bisa mengambil banyak peran di sana gitu. Apalagi saat sekarang ini banyak sekali gitu informasi ataupun peluang-peluang untuk bisa mengabdi teman-teman semuanya. Karena percayalah, ketika kita bisa memberikan banyak manfaat, ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, tentunya itu bisa menjadi kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Dan saya tutup ya dengan satu quotes yang sempat saya sampaikan tadi melalui Al-Quran ya. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk sesamanya. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya. Percayalah, dunia kemanusiaan atau dunia pengabdian adalah suatu hal yang paling menarik yang ada di dunia ini gitu. Itu sih Kak. Terima kasih ya atas kesempatannya. Iya, makasih banyak juga nih Bang udah berkesempatan hadir buat memberikan ilmunya kepada teman-teman di sini. Nah, sekian podcast kita hari ini, dan juga tadi jangan lupa dari Bang Dimas, kalau kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, dan itu bisa menjadi kebahagiaan buat kita sendiri dan juga kebahagiaan untuk orang lain. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan.
balik lagi dari saya Prilly Azizia dan juga Bang Dimas Syahputra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksipot, suarakan aksimu.